Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita di persekutuan doa sepekan masa Pentakosta yang kedua. Mari kita awali dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 15 bait yang pertama dan yang kedua. Berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah dan puji hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas segala anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Terkhusus di sore hari ini ya Bapa, Engkau telah mengizinkan kami bersekutu kembali di dalam doa persekutuan doa sepekan masa Pentakosta yang kedua. Kiranya Engkau berkati kami, kiranya Engkau bimbing sertai kami, hingga apa di dalam kami bersekutu ini hanya demi kemuliaan nama-Mu saja. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sapaan sabda-Mu. Kiranya Engkau urapi kami, kiranya Engkau buka pintu hati kami, hingga apa yang kami pelajari ini dapat berguna di dalam kehidupan kami dan dapat kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terkhusus untuk hamba-Mu yang akan menghantarkan firman-Mu ini Tuhan, kiranya Engkau pakai dirinya hingga apapun yang dihantarkannya hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada sore hari ini terambilkan dari Injil Yohanes pasal ke-16 ayat yang ke-8 sampai yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang,
yaitu roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan dan melakukannya sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita masuki, orang sering mengatakan pada zaman yang serba sulit, apa-apa sulit, apalagi di bidang ekonomi. Akan tetapi kita seringkali mendengarkan kata-kata bijak yang kira-kira bunyinya seperti ini: semua akan indah pada waktunya. Seperti tema pada sore hari ini, yaitu selalu ada waktunya. Kenapa kok ada kata-kata semua akan indah pada waktunya? Apakah hal ini bisa kita dapat secara instan, secara cepat? Itu tidak. Tentu saja tidak. Di dalam kehidupan kita itu sering mengalami proses di mana penderitaan, di mana susah, di mana sakit penyakit itu seringkali menempa kita. Tapi hal ini justru membuat kita semakin yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kita menjalani proses di kehidupan ini, kita membutuhkan 3 hal. Yang pertama, ketekunan. Yang kedua, kesabaran. Yang ketiga, yaitu kedewasaan. Ketekunan seringkali diperhadapkan dengan rasa putus asa, putus semangat, seakan-akan tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Begitu pula kesabaran. Kesabaran ini seringkali kita diperhadapkan dengan hal-hal yang serba instan. Mungkin yang namanya instan itu dirasa enak, tapi belum tentu bisa bermanfaat untuk diri kita. Contohnya saja mie instan. Kelihatannya enak di dalam ketika kita makan. Tapi apakah mie instan itu juga enak untuk tubuh kita? Lalu yang ketiga yaitu kedewasaan. Kedewasaan ini tidak hanya dinilai atau bisa kita lihat dari umur atau usia orang tersebut. Orang yang tua umurnya belum tentu dewasa ketika dia menghadapi permasalahan di dalam kehidupannya. Orang dikatakan dewasa apabila dia
bisa menyelesaikan permasalahannya itu dengan secara baik dan benar. Dalam hal iman Kristen, tentu saja ketika kita disebut dewasa, yaitu kita mengerjakan sesuatu atau menyelesaikan permasalahan kita itu sesuai dengan kehendak Allah. Kedewasaan seringkali diperhadapkan dengan rasa amarah, jengkel, emosi sesaat, yang seringkali hal ini membuat kita berubah menjadi seorang anak-anak. Meskipun usia kita, meskipun umur kita sudah cukup tua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, proses kehidupan itu sangat tidak mudah. Butuh waktu, butuh tenaga, butuh pemikiran. Yang semuanya ini wajib kita lakukan. Di dalam istilah bahasa Jawa, yaitu ada kita kenal dengan kata-kata nggege mongso. Apa itu nggege mongso? Nggege mongso itu menginginkan sesuatu secara cepat yang sebenarnya belum bisa kita dapatkan. Tapi karena kita sudah merasa kepingin sekali, kepingin banget mendapatkan sesuatu hal tersebut, sehingga seakan-akan kita itu ya berusaha untuk mendapatkan itu, tentunya dengan segala cara kita gunakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang ke-8 di sini bahwa diterangkan bahwa Roh Kudus berkarya di dunia ini, mempunyai tugas untuk menginsafkan kita manusia dari kesombongan, dari dendam, iri hati, ataupun kejahatan-kejahatan yang lain. Roh Kudus mempunyai tugas mengingatkan kita sehingga kita kembali lagi kepada kodrat kita, yaitu kodrat ilahi. Demikian pula di ayat yang ke-13, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus juga mempunyai tugas mengajak kita kepada kehidupan yang benar dan baik. Roh Kudus senantiasa menuntun kita di dalam kebenaran. Di dalam ayat yang ke-14, Roh Kudus juga mengajak kita agar kita senantiasa memuliakan Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi kesimpulannya bahwa kita wajib menjadi anak-anak Allah yang senantiasa untuk berpegang pada kehendak Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita tutup
Mari kita mempersembahkan apa yang menjadi berkat-berkat kita. Persembahan kita barengi dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 424 bait yang pertama. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita aturkan persembahan kita ini di dalam berdoa dan kita akhiri dengan doa penutup. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, kami kembali datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengizinkan kami mendengarkan sedikit taburan akan firman-Mu ini Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari ini dapat berguna di dalam kehidupan kami dan dapat kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, kami juga tidak lupa membawa sedikit persembahan dari berkat-berkat-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerimanya, berkenan memakainya untuk penyebaran Injil-Mu di muka bumi ini dan terkhusus untuk GKJ Veteran dan sekitarnya. Ya Bapa, kami mengucapkan syukur karena persekutuan doa sepekan masa Pentakosta yang kedua ini telah berakhir dengan lancar. Itu semuanya hanya berkat pertolongan-Mu saja. Ya Tuhan, apabila di dalam kami mendengarkan firman-Mu ini dan bersekutu ini banyak sekali dosa ataupun kesalahan, kiranya Tuhan memberikan pengampunan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami panjatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami sebentar lagi kami akan mengakhiri ini. Kiranya Engkau sertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa yang jauh dari sempurna ini kami anglaskan. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita akhiri dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 424 bait yang kedua. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan
ketika ku